kasih ya sudah datang ke sini. Di sini kamu itu bisa bercerita dengan tenang dan semua yang kamu sampaikan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, sebelum lanjut, kenalin ya, nama saya Nadia Wulandari. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendengarkan semua cerita kamu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pagi Kak, saya agak sedih sih Kak akhir-akhir ini rasanya kayak berat gitu. Nggak apa-apa. Kamu di tempat yang aman di sini. Saya siap mendengarkan kamu sepenuhnya ya. Bisa diceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa sedih akhir-akhir ini? Saya sedang bermasalah nih Kak sama sahabat saya karena biasanya tuh kami dekat banget, tapi sekarang dia seperti menjauh, jarang ngobrol. Terus kalau saya ajak bicara tuh kayak jawabnya tuh singkat, kayak males gitu jawab pertanyaan saya. Oh gitu ya. Pasti rasanya nggak enak banget sih ketika seseorang yang biasanya itu deket sama kita malah mulai menjaga jarak. Nah, kamu tahu nggak sih apa yang membuat hubungan kalian itu berubah? Kayaknya sih mulai saat saat waktu hasil ujian keluar Kak. Jadi nilai saya tuh lebih tinggi dari dia, dan sejak saat itu dia seperti apa ya, dingin ke saya sikapnya. Katanya juga saya tuh terlalu pintar dan dia tuh merasa merasa kalah gitu Kak. Ya, saya paham. Jadi, kamu ngerasa hubungan kalian mulai renggang itu sejak nilai ujian itu keluar ya? Iya Kak, dulu kami tuh selalu belajar bareng, tapi sekarang itu dia nggak mau lagi. Saya takut nih dia beneran nggak mau temenan lagi sama saya. Itu pasti bikin kamu ngerasa cemas dan kehilangan banget ya. Karena sahabat itu kan tempat berbagi. Jadi wajar banget sih kalau kamu ngerasa sedih saat hubungan itu berubah. Nah, ketika sahabat kamu bersikap seperti itu, apa tuh yang kamu rasain dalam diri kamu? Saya merasa sedih dan bersalah juga Kak. Saya nggak bermaksud bikin dia merasa kalah atau tersaingi. Nah, saya tuh cuma berusaha belajar sebaik mungkin gitu. Jadi kamu merasa bersalah karena prestasi kamu itu mungkin membuat dia tidak nyaman gitu. Iya Kak, saya malah jadi ragu untuk semangat belajar lagi. Takut kalau nanti malah bikin dia tuh kayak tambah ngerasa kalah gitu loh Kak. Hmm, jadi kamu berusaha menekan diri kamu supaya hubungan kalian itu nggak nambah renggang. Iya Kak, kadang saya tuh pura-pura nggak terlalu peduli sama nilai biar dia nggak tersinggung. Tapi rasanya tuh kok kayak aneh ya Kak. Kayak saya tuh nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Itu hal yang berat ya. Kamu mencoba menjaga hubungan, tapi di sisi lain itu kamu juga menekan kemampuan kamu. Wajar sih kalau kamu ngerasa bingung sama lelah. Iya Kak, saya tuh sayang sama dia sebagai sahabat saya. Tapi saya juga nggak mau berhenti berusaha. Saya cuma pengen semua balik kayak dulu. Saya bisa lihat sih kalau kamu itu punya hati yang tulus. Nah, kamu juga pengen kan ngejaga hubungan, tapi juga pengen tetap berjuang untuk diri kamu sendiri. Itu Iya. hal yang positif sih sebenarnya. Misal nih kalau kita lihat dari sudut pandang lain, mungkin sebenarnya prestasi kamu itu bukan penyebab renggangnya hubungan, tapi justru bisa jadi kesempatan buat kamu berbagi dan mendukung dia. Gimana kalau kamu lihat diri kamu itu bukan sebagai penyebab jarak itu, tapi sebagai penyemangat bagi dia. Iya juga ya Kak. Mungkin saya terlalu fokus ke rasa bersalah sampai saya lupa kalau saya tuh bisa bantuin dia gitu. Iya betul. Nah, kadang orang yang ngerasa tertinggal itu butuh waktu dan butuh seseorang yang tetap sabar mendekat. Kamu bisa jadi contoh loh buat dia, bikin dia semangat lagi, bukan ngerasa dia tersaingi. Kak, oh iya Kak, jadi
bukan salah saya karena dapat nilai bagus, tapi saya bisa bantu dia supaya lebih semangat juga. Iya, betul. Nah, kamu bisa menumbuhkan kembali rasa percaya dalam persahabatan kalian lewat empati dan kerjasama. Kadang temen itu hanya butuh diyakinkan bahwa kita itu tetap menghargai meskipun situasinya berubah. Iya kak, mungkin saya harus lebih peka dan sabar juga ya. Selama ini saya cuma fokus ke nilai tanpa sadar dia merasa tertinggal. Nah, kesadaran seperti itu tuh penting banget. Itu nunjukin kamu dewasa secara emosional. Kalau kamu mau, bisa kita mulai dengan hal-hal kecil seperti memuji usahanya atau bilang kalau kamu itu bangga dia dan dia juga tetap bisa berjuang. Menurut kamu, langkah apa sih yang bisa kamu lakuin setelah ini untuk memperbaiki hubungan kalian? Saya pengen ngajak dia bicara secara baik-baik sih kak. Saya mau bilang kalau saya tuh tetap ingin berteman dengan dia dan ngajak apa ya, dan ngejelasin kalau apa ya nggak bermaksud bersaing gitu sama dia. Mungkin saya bisa ajak dia belajar bareng tapi dengan cara yang lebih santai. Iya sih, ide bagus. Kamu bisa mulai dengan percakapan ringan, lalu pelan-pelan kamu ungkapin perasaan kamu dengan jujur. Kadang kejujuran itu juga bisa membuka hati yang sempat tertutup. Iya kak, saya cuma bilang nanti biar nggak ada salah paham. Hebat, kamu juga bisa siapin diri kalau ternyata dia itu butuh waktu. Jangan langsung nyerah kalau responnya itu belum seperti apa yang kamu harapin. Iya kak, saya ngerti. Mungkin dia itu cuma butuh waktu aja buat nerima semuanya. Iya, benar. Dan sambil nunggu, kamu juga harus tetap fokus ke hal-hal positif ya. Terus belajar dan tetap berbuat baik. Jaga komunikasi dengan cara yang hangat. Baik kak, saya akan coba lakukan itu. Saya juga jadi sadar gimana kalau saya nggak perlu merasa bersalah terus menerus. Iya, benar banget. Nah, kamu itu nggak salah jadi versi terbaik dari diri kamu. Yang penting kamu tetap rendah hati dan mau berbagi seperti apa yang kamu rencanain tadi. Nah, setelah kita bicara barusan, gimana nih perasaan kamu sekarang? Saya ngerasa lebih lega dan tenang kak. Tadi saya datang ke sini dengan pikiran bahwa apa ya, semua itu salah saya. Tapi sekarang saya sadar kalau saya bisa memperbaiki hubungan itu tanpa menyalahkan diri sendiri. Iya, bagus banget. Kamu udah bisa lihat situasinya dengan lebih positif dan dewasa. Itu langkah yang paling besar loh. Terima kasih ya kak. Rasanya seperti beban di dada tuh berkurang gitu. Saya senang banget dengernya. Nanti setelah kamu mencoba bicara dengan sahabat kamu, kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasilnya ya. Dari situ kita bisa cari langkah lanjutan kalau masih ada hal yang belum selesai. Baik kak, saya akan coba minggu ini dan nanti saya cerita ke kakak hasilnya. Ya, dan ingat ya, persahabatan sejati itu bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana kalian saling mendukung untuk tumbuh bersama. Kamu sudah di jalan yang benar. Terima kasih banyak ya kak, saya jadi semangat lagi nih. Sama-sama, kamu hebat sudah berani datang dan bercerita. Jaga semangat dan hatimu ya. Saya yakin hubungan kalian itu pasti bisa membaik. Amin, terima kasih banyak ya kak. Sama. Sampai jumpa.